Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnul Hakim dengan NIM 1020323 dari Fakultas Rekayasa Industri Prodi Teknik Logistik. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas pengganti dari BI kelas 2, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai intisari dari materi Al-Jama'i dan Al-Qiyadah wal Jundiyah. Yang pertama mengenai akhlak dalam amal jama'i, di mana di sini saya mengambil referensi dari yang disusun oleh An-Nur Rafiq Saleh Tahmid LC, di mana di sini jelaskan bahwasanya amal jama'i adalah bekerja bersama-sama di dalam jamaah yang berkomitmen melakukan dakwah. Jamaah adalah istilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sahihnya Sunan At-Tirmizi nomor 2165, sehingga memiliki makna dan tata cara tersendiri dalam praktik berorganisasi di kalangan para dai, tidak sama dengan organisasi sekuler yang ada. Karena itu memiliki akhlak khusus dan lebih menekankan aspek moralitas agama ketimbang sisi organisasi semata. Karena jamaah menjadi sarana ibadah paling penting dan perjuangan menegakkan Islam. Nah, di sini juga ada beberapa akhlak yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berorganisasi dalam dakwah. Yang pertama adalah niat yang soleh ataupun niat yang baik, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 7 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Yang kedua adalah tidak meminta jabatan. Di sini dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah masuk menemui Nabi Muhammad SAW bersama dua orang lelaki dari kaumku, lalu keduanya berkata, angkatlah kami menjadi pemimpin, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kami tidak memberikan urusan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi. Dari Sahih Bukhari nomor 7140 dan Sahih Muslim dan nomor 1733. Nah, itu untuk penjelasan materi mengenai Al-Jama'i. Kemudian yang kedua yaitu mengenai materi Al-Qiyadah wal Jundiyah, di mana di sini saya mengambil referensi yang ditulis oleh Mustafa Masyhur, di mana kewajiban beramal dalam Jama'i Al-Qiyadah wal Jundiyah ini sesuai dengan Quran Surat Al-Imran ayat 103. Nah, jamaah harus memiliki manhaj. Tadi kan kita berbicara tentang jamaah. Nah, si jamaah ini harus memiliki manhaj untuk mencapai tujuannya. Nah, manhaj yang jelas dan bergerak menurut manhaj tersebut. Pemimpin ataupun al-qiyadah adalah orang yang menentukan tujuan, tempat berkumpulnya segala macam informasi. Pemimpin bertugas memikirkan dan mengkaji setiap masalah yang dihadapi. Pemimpin harus dihormati dan juga ditaati. Pembentukan dan persiapan anggota dilakukan secara berangsur-angsur melalui tahap pengenalan, pembentukan, dan pelaksanaan. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya ciri-ciri seorang muslim yang dipersiapkan sebagai anggota jamaah atau prajurit, atau dalam bahasa Arabnya itu al-jundi, yang kali ini saya bahas, yaitu memiliki muwasohah tarbiyah, akidahnya lurus, ibadahnya benar, berakhlak mulia, berpikiran cerdas, bijak, berbadan sehat dan kuat, serta berguna bagi manusia. Di sini juga dijelaskan ada beberapa aspek-aspek yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu diantaranya yang pertama adalah berkembangnya gelanggang pergerakan, bertambahnya cabang jamaah. Kemudian ikhlas karena Allah semata-mata, selalu berkata benar dan jujur. Kemudian peka terhadap pengawasan dan penjagaan Allah yang terus-menerus terhadap seluruh waktu dan amal usahanya. Kemudian ada juga memberikan perhatian yang cukup kepada masalah tarbiyah ataupun pendidikan, menyiapkan kader dan calon pengganti. Memang seharusnya seperti itu ya dalam suatu organisasi, terutama dalam organisasi dakwah, kita perlu untuk mencetak kader-kader penerus agar si dakwah ini bisa dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai Jama'i Al-Qiyadah wal Jundiyah untuk memenuhi tugas pengganti dari Islah BI kelas 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.